semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu materi yang diajarkan pada kelas 12 mata pelajaran fisika semester genap, yaitu sumber-sumber energi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan oleh Rumah Belajar Pusdatin. Ayo kita mulai saksikan bersama-sama. Ketika masuk pertama kali pada multimedia pembelajaran interaktif ini, kalian akan disajikan menu selamat datang multimedia pembelajaran interaktif. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah materinya sumber-sumber energi untuk fisika kelas 12. Kita klik next. Nah, pada halaman ini kalian akan menemukan beberapa menu yang bisa kita pilih ketika belajar sumber-sumber energi menggunakan multimedia ini. Dapat dilihat ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, ada latihan yang bisa kalian kerjakan untuk menguji pemahaman kalian tentang sumber-sumber energi yang sudah dibahas di sini. Kemudian juga ada tugas dan informasi tentang pengembang. Kita bisa pilih satu-satu dan kita mulai belajar dengan melihat apa sih kompetensi dasar yang diharapkan ketika kalian belajar materi sumber-sumber energi ini. Kita klik ikon kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar ini kalian bisa lihat bahwasanya ada dua kompetensi dasar. Yang pertama kompetensi dasar aspek pengetahuan, yaitu kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian pada aspek keterampilan kalian nanti diminta untuk menyajikan ide atau gagasan kalian tentang dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penyelesaian masalah dengan energi alternatif. Jadi dua ini kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada sumber-sumber energi. Kita klik next atau kita klik ikon rumah di sebelah kanan bawah untuk kembali ke menu yang tadi. Ya, di sini kita juga bisa melihat indikator dari pembelajaran kita hari ini, sumber-sumber energi. Kita klik ikon indikator. Di sana bisa terlihat ada 3 indikator yang akan dipelajari. Yang pertama menjelaskan menjelaskan pembangkit energi listrik terbarukan dan tak terbarukan. Kemudian juga menjelaskan energi alternatif yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Ketiga, menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi ada 3 indikator yang bisa kita pelajari nanti pada materi ini. Kita kembali lagi ke menu tadi dengan mengklik tombol next atau ikon rumah. Selanjutnya kita cari tahu dulu apa tujuan pembelajaran dari sumber-sumber energi dengan mengklik ikon tujuan pembelajaran. Dapat kalian lihat ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi ini. Tujuan yang pertama adalah di akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan dapat mampu menjelaskan pembangkit energi listrik terbarukan dan tak terbarukan. Kemudian juga menjelaskan energi alternatif yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Kemudian menganalisis keterbatasan sumber-sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang keempat, menyajikan ide, gagasan, dampak keterbatasan energi bagi kehidupan dan upaya menyelesaikan masalah dengan sumber energi alternatif. Jadi tujuan pembelajaran yang 4 ini merupakan usaha untuk mencapai kompetensi dasar di aspek keterampilan tadi. Kita lanjut. Oke, sekarang kita sudah tahu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Sekarang saatnya kita lihat apa saja materi yang disediakan oleh multimedia pembelajaran interaktif ini. Tujuannya untuk bisa kalian jadikan pengetahuan awal atau pijakan dasar untuk kalian ketika kalian nanti melakukan riset untuk mengerjakan tugas atau
latihan pada multimedia yang disediakan ini. Kita klik ikon materi pembelajaran. Di sini kalian disajikan seperti yang bisa kalian lihat. Kita bahas dulu energi terbarukan dan tak terbarukan. Di sini kita bisa lihat energi baru dan terbarukan merujuk pada energi alternatif sekaligus energi berkelanjutan atau sustainable yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Nah, Indonesia sendiri memiliki berbagai sumber energi baru yang dapat dimanfaatkan. Next. Indonesia dan banyak negara lainnya saat ini bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi sebagai sumber energi. Nah, sayangnya sumber daya tersebut tidak dapat diperbaharui dan bisa habis kapan saja. Selain itu, penggunaannya juga dapat menghasilkan polusi dan berpengaruh buruk terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, solusinya adalah beralih ke sumber energi baru dan terbarukan. Next. Nah, selanjutnya kita di sini belajar atau mendiskusikan apa saja pembangkit listrik terbarukan dan tak terbarukan. Yang pertama, pembangkit listrik terbarukan dulu. Sebagian kalian pasti sudah tahu bahwasanya pembangkit listrik terbarukan itu contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik panas bumi atau PLTPB. Ini biasa dikenal dengan geothermal. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu. Efisiensi pembangkit listrik terbarukan di atas beragam. Jadi yang paling tinggi efisiensinya adalah pembangkit listrik tenaga air yang efisiensinya berada di antara 80 sampai 100%. Jadi itu beberapa contoh dari pembangkit listrik energi terbarukan. Sedangkan pembangkit listrik tak terbarukan, kalian pasti juga sudah tahu bahwasanya adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber-sumber energi yang tak terbarukan. Misalnya adalah batu bara, minyak bumi sebagai sumber utama dari pembangkit tersebut. Lanjut. Nah, pada halaman berikutnya kita disajikan gambar yang cukup menarik yang menggambarkan tentang energi alternatif yang bisa digunakan oleh manusia. Pada gambar kita bisa lihat ada kincir angin, kemudian juga ada panel surya. Panel surya nanti tentu bersumber dari matahari. Kemudian kalau kincir angin tentu sumber energinya dari pergerakan angin. Jadi dari sini bisa kita lihat ini dapat dijadikan atau beberapa contoh dari pembangkit energi dari sumber-sumber energi alternatif. Kita lihat selanjutnya. Di sini kalian akan diberikan energi alternatif. Contoh-contohnya ada 4 di sini. Beberapa energi alternatif dapat digunakan manusia sebagai pengganti energi yang bersumber dari energi tak terbarukan. Di antaranya adalah angin, matahari, air, dan panas bumi. Nah, dengan teman kalian yang lain, bisakah kalian menemukan sumber energi alternatif lain? Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, dengan teman sebangku atau dengan teman di dekat kalian, apa saja contoh dari energi alternatif lain yang bisa kalian sebutkan selain dari 4 energi alternatif yang disediakan pada multimedia ini. Kalian bisa diskusikan nanti. Sekarang kita lanjutkan dulu pada slide berikutnya. Nah, di sini setelah kita tahu apa itu energi baru dan terbarukan, energi tak terbarukan, apa sumber energi baru dan tak terbarukan, kita lanjut ke keterbatasan energi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Jadi dampak keterbatasan energi, kita tahu energi ini adalah salah satu kebutuhan utama dari kehidupan manusia saat ini. Kalian bisa bayangkan kalau tidak ada bensin, maka kita tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan bermotor yang membutuhkan bensin. Nah, tentu kalau kita tidak bisa berpindah, tentu tidak bisa bekerja, tidak bisa datang ke sekolah.
dan segala macamnya, ini tentu akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Contoh lainnya adalah jika tidak ada sumber energi seperti listrik yang bisa menghasilkan listrik, maksudnya tentu nanti akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi sangat signifikan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, dampak dari keterbatasan energi itu macam-macam. Bisa dari terganggunya aktivitas kita, terganggunya produksi kebutuhan manusia seperti makanan, pengolahan makanan, dan lain-lain sebagainya. Karena memang kita manusia sangat membutuhkan energi. Nah, di sini kita disajikan kembali satu foto yang menceritakan tentang aktivitas di sebuah tambang. Nah, di sini bisa kita lihat ada aktivitas truk dan eskavator, proses penggalian. Jadi dampaknya kalau seandainya kita menggunakan energi tak terbarukan terus-menerus, maka dampaknya adalah akan habisnya sumber daya alam. Bisa kalian lihat, kita bisa duga awalnya sebelum ada tambang ini adalah hutan dengan tumbuhan hijau. Setelah ada tambang, ini berubah menjadi lokasi penggalian. Lanjut. Nah, dampak dari keterbatasan energi berikutnya adalah terjadinya perang perebutan sumber energi. Di gambar ini bisa kalian lihat ada 3 tangan berebut lahan yang dianalogikan sebagai energi. Dan ini mempengaruhi atau berdampak terhadap orang-orang kecil di sana. Dan ya bisa terjadi perang dahsyatnya. Ya, akibat dampak yang paling dahsyat dari keterbatasan energi ini adalah terjadinya perang perebutan sumber energi. Bisa saja perang suku atau bahkan sampai perang antar negara untuk merebut sumber-sumber energi. Nah, aktivitas selanjutnya adalah bisakah kalian berdiskusi dengan teman kalian di dekat kalian kenapa keterbatasan energi tersebut dapat memicu perang? Kenapa bisa orang berperang karena keterbatasan energi? Silakan kalian diskusikan dengan teman di dekat kalian. Kalian juga bisa cari informasi di internet. Kalian juga bisa menambah pengetahuan kalian dengan menganalisis kasus tersebut, bisa saja dari aspek sosiologis atau aspek-aspek lain, ekonomi, budaya yang bisa kalian jadikan untuk menambah pengetahuan kalian dalam diskusi tersebut. Sekali lagi, silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian atau teman di dekat kalian kenapa keterbatasan energi dapat memicu perang. Nah, sekarang kita kembali ke menu yang disediakan oleh multimedia pembelajaran interaktif ini. Di sini kalian juga bisa latihan. Kalian nanti akan diberikan beberapa soal yang dapat kalian jadikan untuk menguji pemahaman kalian setelah belajar menggunakan multimedia ini. Kita klik ikon latihan. Soal pertama, manakah dari sumber energi berikut yang bukan merupakan energi terbarukan? Manakah dari sumber energi berikut yang bukan merupakan energi terbarukan? Angin, air, panas bumi, matahari adalah sumber energi terbarukan. Nah, tentu jawabannya adalah batu bara. Kita klik submit. Ya, jawaban kita benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembangkit listrik terbarukan menggunakan sumber energi berikut. Jadi dari pilihan di bawah ini manakah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan? Ada diesel, bensin, minyak bumi, panas bumi, dan gas bumi. Kita pilih panas bumi dan kita klik submit. Ya, jawabannya benar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Manakah dari energi alternatif di bawah ini yang memiliki efisiensi terbesar? Ini sudah kita bahas di materi pada multimedia ini. Ini jawabannya adalah air, sumber energinya. Ya, benar. Lanjut. Berikut ini yang merupakan prinsip kerja generator arus pasang surut adalah memanfaatkan energi kinetik air laut. Ya, jadi ini bisa kita jawab memanfaatkan energi potensial air laut. Kita klik submit. Jawaban kita benar.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikut ini adalah berbagai dampak dari penggunaan energi fosil dan keterbatasan energi pada kehidupan manusia. 1. Konflik. 2. Perang. 3. Kerusakan alam. 4. Penggunaan kendaraan bermotor. Pernyataan yang benar adalah, ini kita pilih 1, 2, 3 karena yang ditanya adalah dampaknya ya. Kita klik submit dan jawaban kita benar, dan kita langsung diarahkan kembali ke menu. Oke, sudah selesai kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran. Kita juga sudah lihat materi pembelajarannya, kita juga sudah kerjakan latihannya. Sekarang saatnya kita lihat apa tugas untuk materi ini. Kita klik icon tugas. Di sini kalian bisa lihat tugasnya adalah, kita baca dulu ya. Kerjakanlah tugas berikut dalam kelompok 2 orang. Kelompoknya 2 orang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Buatlah video atau vlog berdurasi maksimal 3 menit yang berisi ide atau gagasan kalian tentang dampak keterbatasan energi bagi kehidupan manusia dan apa upaya penyelesaian masalahnya dengan energi alternatif. Jadi tugas ini untuk melatih kalian, keterampilan kalian dalam mempresentasikan atau menyajikan ide atau gagasan kalian dalam bentuk vlog atau video pendek, yang mana video tersebut harus kalian upload ke akun YouTube kalian. Jadi linknya nanti kalian kirim ke guru bidang studi kalian, ke guru mata pelajaran kalian untuk dinilai. Kalian juga diminta untuk menggunakan pakaian sekolah pada saat recording vlog tersebut. Nah, untuk tugas ini nanti akan diberikan panduan lengkap penugasan pembuatan vlog sumber-sumber energi ini, nanti akan di-share ke kelas kalian sebagai panduan yang bisa kalian jadikan acuan nanti untuk memproduksi video tersebut. Oke. Untuk cukup jelasnya tentang tugas itu nanti akan kita diskusikan di kelas, dan akan kita nanti akan bagikan panduan penugasan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, menu yang terakhir ini adalah tentang pengembang. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut tentang pengembang, siapa yang mengembangkan multimedia ini. Untuk mengenal lebih jauh kalian bisa berkunjung ke www.beridivanda.com. Jadi itu materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang sumber-sumber energi menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini. Selanjutnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di kelas, termasuk soal penugasan tadi. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.